Hai halo semuanya, saya Raina Farel Yahoti dengan NIM 241503010. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sediaan pil. Nah, langsung saja kita masuk dalam materi pertama mengenai konsep dasar dari sediaan pil. Pil adalah sediaan padat berbentuk bulat kecil yang mengandung satu atau lebih zat aktif, dibuat dari massa plastis yang dapat dibentuk dan ditujukan untuk penggunaan oral. Untuk karakteristik dari sediaan pil sendiri ada beberapa, yaitu berbentuk bulat kecil, dibuat dari massa plastis, umumnya diberikan per orally, mengandung zat aktif dan eksipien, lalu yang terakhir digunakan untuk dosis kecil hingga dosis sedang. Nah, tujuan pembuatan pil juga ada beberapa. Yang pertama, mempermudah pemberian obat. Yang kedua, untuk menutupi rasa tidak enak pada obat. Yang ketiga, untuk menjamin ketepatan dosis. Lalu yang keempat atau yang terakhir, untuk mempermudah stabilitas bahan aktif. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai perkembangan sediaan pil. Pil merupakan salah satu bentuk sediaan oral tertua dalam farmasi. Awalnya dibuat secara manual oleh apoteker. Saat ini penggunaannya mulai tergantikan oleh tablet dan kapsul karena produksi tablet lebih praktis, dosis lebih seragam, dan lebih stabil secara industri. Namun, pil masih digunakan dalam formula herbal atau tradisional dan pengobatan tertentu dengan bahan alami. Selanjutnya, perbedaan sediaan pil dan tablet. Nah, untuk parameternya ada bentuk, metode pembuatan, konsistensi, keseragaman dosis, produksi industri, stabilitas, dan juga biaya produksi. Nah, untuk sediaan pil, bentuknya bulat kecil dengan metode pembentukan massa plastis dengan konsistensinya lunak semi padat sebelum dikeringkan, keseragaman dosis lebih sulit dengan produksi industri yang lebih jarang dan stabilitas yang lebih rendah serta biaya produksi yang relatif tinggi. Sedangkan untuk sediaan pil itu bentuknya beragam dengan metode pembuatan kompresi atau penekanan dengan konsistensinya serbuk atau granul padat dengan keseragaman dosis yang lebih baik, produksi industri yang sangat umum dengan stabilitas yang lebih tinggi dan biaya produksi yang lebih ekonomis. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai preformulasi sediaan pil. Preformulasi adalah tahap awal untuk mempelajari sifat fisikokimia bahan aktif sebelum dibuat menjadi sediaan pil. Tujuan preformulasi ada beberapa. Yang pertama, untuk menentukan formula yang stabil, untuk menjamin efektivitas obat, menentukan eksipien yang sesuai, dan menghindari inkompatibilitas bahan. Parameter preformulasi yang akan dievaluasi itu ada beberapa. Yang pertama ada sifat fisik meliputi warna, bau, ukuran partikel, dan higroskopisitas. Yang kedua ada kelarutan, itu untuk menentukan absorpsi obat dan pelepasan zat aktif. Lalu yang ketiga ada stabilitas meliputi stabilitas terhadap suhu, cahaya, kelembapan, dan oksidasi. Lalu yang keempat atau yang terakhir ada kompatibilitas atau interaksi bahan aktif dengan eksipien. Selanjutnya, eksipien dan komponen dalam formulasi pil. Eksipien adalah bahan tambahan yang membantu pembentukan pil. Komponennya itu ada bahan pengisi, bahan pengikat, bahan penghancur, bahan pelicin, dan bahan penyalut atau dalam hal ini bahan penyalut itu dapat dijadikan sebagai bahan yang opsional. Selanjutnya, kita membahas mengenai metode pembuatan sediaan pil. Nah, dimulai dari penimbangan, itu semua bahan ditimbang sesuai formula. Lalu yang kedua, pencampuran. Dalam tahap pencampuran ini bahan aktif dan eksipien dicampur hingga homogen. Lalu yang ketiga, pembentukan massa pil, itu ditambahkan pengikat hingga terbentuk massa plastis. Lalu yang keempat, ada pembentukan pil, itu massa digulung dan dipotong sesuai ukuran. Lalu yang kelima, pembulatan dibentuk menjadi bulat. Lalu yang keenam ada pengeringan, itu mengurangi kadar air pada pil. Lalu yang keempat, pengemasan disimpan dalam wadah yang tertutup. Selanjutnya alur pembuatan pil. Nah, proses pembuatan sediaan pil dimulai dengan penimbangan bahan sesuai formula, kemudian dilakukan penghalusan dan pengayakan untuk memperoleh ukuran partikel yang seragam. Selanjutnya, bahan aktif dan eksipien dicampur hingga homogen lalu ditambahkan bahan pengikat
untuk membentuk massa pil yang plastis. Massa kemudian digulung, dipotong sesuai ukuran dosis, dan dibulatkan menjadi pil yang seragam. Pil yang terbentuk selanjutnya dikeringkan untuk mengurangi kadar air dan meningkatkan stabilitas. Jika diperlukan, dilakukan penyalutan untuk memperbaiki rasa, bau, atau penampilan. Setelah itu, pil menjalani evaluasi mutu seperti keseragaman bobot dan waktu hancur sebelum akhirnya dikemas dan disimpan dalam wadah tertutup agar tetap stabil dan terhindar dari kontaminasi. Selanjutnya ada evaluasi mutu dari sediaan pil. Nah, evaluasi mutu ini bertujuan untuk menjamin keamanan, efektivitas, dan kualitas sediaan. Parameter evaluasi meliputi yang pertama, keseragaman bobot, yang kedua ada keseragaman kandungan, yang ketiga ada waktu hancur, yang keempat ada kekerasan, yang kelima stabilitas, dan yang keenam penampilan fisiknya. Selain itu juga ada uji keseragaman bobot dengan tujuan untuk memastikan tiap pil memiliki dosis yang sama. Metodenya ditimbang satu persatu dan dibandingkan dengan bobot rata-rata. Persyaratannya penyimpangan bobot harus sesuai dengan standar farmakope. Ketidaksesuaian dapat menyebabkan underdose atau bahkan overdose. Selanjutnya juga ada uji lain, yaitu uji waktu hancur. Tujuannya untuk menilai kemampuan pil hancur di saluran cerna. Faktor yang mempengaruhi itu ada jenis pengikat, jenis penghancur, kekerasan pil, dan juga kelembapannya. Standarnya harus memenuhi persyaratan waktu hancur sesuai dengan farmakope. Nah, selanjutnya kita masuk dalam materi mengenai pemilihan formulasi dan formulasi pada obat tradisional. Nah, pertimbangan pemilihan formulasi itu berdasarkan bahan aktif. Contohnya ada bahan higroskopis, itu digunakan eksipien penyerap kelembapan. Lalu untuk bahan pahit digunakan penyalut rasa, sedangkan bahan yang tidak stabil cahaya digunakan kemasan gelap. Nah, untuk aplikasi tradisional sediaan pil sering digunakan pada herbal, jamu, atau obat tradisional lainnya. Dengan keunggulannya mudah dikonsumsi, dosisnya lebih praktis, dan menutupi rasa pahit simplicia. Selanjutnya, masalah umum dalam formulasi pil. Itu yang pertama ada massa terlalu lembek. Penyebabnya pengikat yang berlebihan, dengan solusinya kita harus mengurangi cairan. Selanjutnya ada massa yang rapuh, itu penyebabnya karena pengikatnya kurang, solusinya dengan penambahan binder. Lalu ada pil lengket, itu penyebabnya kelembapan yang terlalu tinggi, solusinya dengan ditambahkan pelicin. Lalu untuk bobot yang tidak seragam, itu penyebabnya pencampuran yang buruk, solusinya adalah dengan homogenisasi yang lebih baik. Lalu untuk masalah waktu hancur, itu penyebabnya adalah binder yang terlalu kuat, solusinya dengan menambahkan penghancur. Nah, selanjutnya permasalahan pada produksi pil. Nah, selama produksi itu yang biasanya menjadi masalah adalah variasi ukuran pil retak saat pengeringan, kontaminasi silang, dan ketidakseragaman kandungan. Sedangkan untuk pencegahannya, kita dapat melakukan SOP yang ketat, kontrol suhu dan kelembapan, lalu ada kalibrasi alat dan quality control berkala. Nah, sebagai kesimpulan, sediaan pil merupakan bentuk sediaan oral padat berbentuk bulat kecil yang dibuat dari massa plastis dan digunakan untuk pemberian obat melalui mulut. Pil memiliki perbedaan dengan tablet terutama pada metode pembuatan, bentuk, massa, serta tingkat stabilitasnya. Dalam proses formulasi, tahap preformulasi sangat penting untuk menentukan formula yang optimal berdasarkan sifat fisikokimia bahan aktif. Selain itu, penggunaan eksipien berperan besar dalam menentukan kualitas pil. Nah, untuk menjamin keamanan, efektivitas, dan mutu produk, sediaan pil harus melalui evaluasi sesuai standar Farmakope Indonesia dan USP. Berbagai permasalahan formulasi dan produksi dapat diminimalkan melalui optimasi formulasi serta pengendalian proses pembuatan yang lebih baik. Sekian dari saya. Semoga materi kali ini dapat membantu teman-teman semua. Terima kasih.